Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita pertemuan ke-9, di mana materi yang akan kita dengarkan bersama dari kelompok 4 ialah tentang perilaku dan memotivasi karyawan. Ya, semoga hari ini semuanya lancar, tidak ada halangan satu apapun, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi manfaat untuk saya dan Anda semua. Oke, sebelumnya mari kita siapkan diri dulu semuanya. Siapkan jiwa, raga, hati, dan pikiran kita di kelas ini. Semoga mata kuliah pengantar bisnis hari ini berjalan dengan lancar. Oke, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa mempelajari, memahami semua ilmu, semua teori, semua wawasan dengan sebaik mungkin. Oke, seluruhnya berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sekali lagi yang saya ingin ingatkan kepada Anda semua, kita akan menemui pertemuan ini kurang lebih ada 5 kali lagi, tepatnya di 4 kali ini adalah materi, dan nanti di salah satu pertemuan itu nanti akan diadakan kuis, dan nanti satu pertemuan lagi adalah ujian akhir semester. Jadi saya berharap semua yang sudah kalian pelajari selama ini nanti saya akan keluarkan, dan nanti tentang dari mana sampai mana yang akan dikeluarkan di UAS nanti saya akan share, sekaligus nanti insya Allah saya akan terjemahkan semua dalam bentuk penjelasan video melalui YouTube. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terjawab dengan baik karena sudah dipelajari dengan baik, dan yang terakhir adalah semoga hasilnya juga sangat baik. Itu harapan saya. Mudah-mudahan tidak jauh dari ekspektasi saya, dan Anda semua pun juga bisa memiliki nilai yang sangat memuaskan. Oke, itu saja. Saya kembalikan langsung, kita mulai acara hari ini, perkuliahan hari ini. Silakan kepada moderator untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Farhan Haji Azhari sebagai dosen mata kuliah pengantar bisnis serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perilaku dan motivasi karyawan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya serta teman-teman kelompok saya. Saya sendiri, Valentina Putri Fauzi, NPM 300 sebagai moderator, Andrea Safina Wibowo, NPM 271 sebagai narasumber, Farel Rasya Agrapana, NPM 284 sebagai narasumber, Richard Danang, NPM 286 sebagai narasumber, Gloria Angelina Teresia, NPM 292 sebagai narasumber, Valeri Ananda, NPM 293 sebagai notulen, Emrisal Rahma, NPM 298 sebagai narasumber. Saya persilakan kepada narasumber pertama untuk mempresentasikan materi yang telah disajikan. Bentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Next. Yang pertama adalah perilaku kinerja. Perilaku kinerja atau performance behavior adalah serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi.
Contohnya adalah jika ada bekerja di bagian perakitan, diukur kinerjanya secara kuantitatif dengan cara menghitung persentase komponen yang dipasang dengan tepat. Next. Berikutnya adalah kewargaan organisasi atau organizational citizenship adalah perilaku individu yang menghasilkan kontribusi positif bagi organisasi di luar kinerja pekerjaan. Salah satu contohnya adalah ada manajer sebuah perusahaan yang membantu koleganya dalam memahami proses organisasi dan ekspektasi pelanggan. Next. Yang terakhir adalah perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif atau counterproductive behaviors adalah perilaku yang menjauhkan individu alih-alih berkontribusi pada kinerja organisasi. Contohnya, ketidakhadiran atau absenteeism. Hal ini terjadi ketika seorang karyawan tidak hadir untuk bekerja, perputaran karyawan atau turnover, dan ada bentuk-bentuk perilaku kontraproduktif yang menimbulkan kerugian bagi organisasi. Contohnya yaitu pencurian dan sabotase, pelecehan seksual dan rasial, dan agresi dan kekerasan di tempat kerja. Next. Perbedaan individual antar karyawan. Perbedaan individu atau individual differences adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Perbedaan individu bisa berbentuk perbedaan fisik, psikologis, dan emosional. Perbedaan individu ini yang mencirikan seseorang menjadikan seseorang yang tersebut unik. Kategori-kategori dasar perbedaan individu antara lain kepribadian dan sikap. Kepribadian dalam kehidupan nyata. Kepribadian atau personality adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan satu individu dengan individu lain. Peneliti telah mengidentifikasikan 5 sifat dasar yang sangat relevan bagi organisasi. Kelima sifat dasar ini biasanya disebut dengan 5 besar sifat kepribadian. 5 besar sifat kepribadian yang pertama adalah kesetujuan atau agreeableness adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dengan tingkat kesetujuan yang tinggi bersifat ramah, kooperatif, pemaaf, memahami, dan bersikap tenang saat berhadapan dengan orang lain. Sedangkan seseorang dengan tingkat kesetujuan yang rendah seringkali bersifat penderang, lekas marah, kurang kooperatif, dan biasanya menunjukkan sikap bermusuhan dengan orang lain. Yang kedua adalah pengaturan diri atau conscientiousness. Dalam konteks ini merujuk pada kegigihan, sifat mudah diandalkan, dan keteraturan seseorang. Individu dengan tingkat pengaturan diri yang tinggi cenderung berfokus pada segelintir tugas dalam satu waktu, sehingga mereka cenderung lebih rapi, sistematis, cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Sedangkan individu yang kurang memiliki pengaturan diri cenderung mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Akibatnya, mereka kurang begitu rapi, kurang bertanggung jawab, juga kurang teliti, serta kurang memiliki disiplin diri. Yang ketiga ada emosionalitas atau emotionality. Mengacu pada derajat kecenderungan seseorang memiliki pandangan dan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Individu dengan emosionalitas positif lebih siap, tenang, tabah, dan teguh pendiriannya. Sedangkan individu dengan emosionalitas negatif lebih mudah tersurut, curiga, reaktif, dan suasana hatinya mudah berubah-ubah. Next. Yang keempat adalah ekstraversi atau extraversion. Keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap hubungan. Ada 2 jenis yaitu extrovert. Yang pertama adalah extrovert, adalah individu yang pandai bergaul, banyak bicara, asertif, dan terbuka dalam menjalin hubungan baru. Yang kedua adalah introvert, yaitu kurang supel, tidak banyak bicara dan kurang asertif, serta kurang begitu berminat untuk memulai hubungan baru. Extrovert cenderung menjadi penghasil kinerja yang lebih tinggi secara keseluruhan ketimbang introvert dan lebih tertarik pada pekerjaan yang mengandalkan hubungan personal seperti tenaga penjualan dan pemasaran. Yang terakhir adalah keterbukaan atau openness, mencerminkan seberapa luas atau kakunya seseorang dalam hal keyakinannya. Orang-orang dengan keterbukaan yang tinggi cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan bersedia menerima ide-ide baru. Sedangkan orang-orang dengan keterbukaan yang rendah cenderung kurang reseptif terhadap ide-ide baru dan kurang bersedia untuk mengubah pola pikir mereka. Next. Pendekatan menarik lainnya untuk memahami kepribadian dalam organisasi adalah kerangka pemikiran Myers-Briggs.
Kerangka pemikiran ini didasarkan pada karya klasik Carl Jung yang membedakan orang-orang berdasarkan 4 dimensi. Yang pertama, ekstraversi versus introversi. Ekstrovert memperoleh energi ketika berkumpul dengan orang lain, sedangkan introvert mudah jenuh dengan orang lain dan membutuhkan kesendirian untuk mengisi kembali energi mereka. Yang kedua ada pengindra atau sensing versus intuisi. Tipe pengindra lebih menyukai hal-hal konkret, sedangkan intuitif lebih menyukai hal abstrak. Memikirkan versus merasakan. Individu yang pemikir lebih mendasarkan keputusan mereka terhadap logika dan akal, sedangkan individu yang perasa lebih mendasarkan keputusan mereka pada perasaan dan emosi. Menilai versus memahami. Orang-orang yang penilai menikmati hal-hal yang rampung atau tujuan yang tercapai, sedangkan orang-orang pemaham lebih menikmati proses dan situasi yang tidak bisa diduga hasilnya. Untuk menggunakan kerangka pemikiran Myers-Briggs, orang-orang mengisi satu kuesioner yang dikenal dengan indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI. Kuesioner yang sering digunakan oleh organisasi untuk menilai jenis kepribadian. MBTI merupakan salah satu instrumen penilai yang paling jamak digunakan saat ini, dengan 2 juta orang mengisi kuesioner tersebut setiap tahunnya. Kecerdasan emosional. Mengacu pada derajat di mana orang-orang memiliki kesadaran diri, dapat mengelola emosi mereka, dapat memotivasi diri, empati, memiliki keterampilan bersosialisasi. Sifat kepribadian lainnya dalam lingkungan kerja. Ada beberapa sifat kepribadian spesifik lain yang juga dapat mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Di antaranya, yang pertama adalah locus kendali atau locus of control. Adalah derajat sejauh mana orang-orang meyakini bahwa perilaku mereka memiliki dampak real terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Orang-orang yang percaya bahwa individu memiliki kendali atas hidupnya sendiri dikatakan memiliki locus kendali internal. Sedangkan orang-orang yang menganggap bahwa kekuatan di luar kendali mereka mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka dikatakan memiliki locus kendali eksternal. Yang kedua adalah efikasi diri. Efikasi diri atau self-efficacy seseorang adalah keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan suatu tugas. Yang ketiga adalah otoritarianisme atau authoritarianism, yakni derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa perbedaan kekuasaan dan status bisa dibenarkan dalam hierarki sistem sosial, seperti organisasi. Yang keempat adalah Machiavellianisme atau Machiavellianism, adalah sifat kepribadian yang penting lainnya. Istilah Machiavellianisme ini sekarang digunakan untuk menggambarkan perilaku orang lain. Yang kelima adalah harga diri atau self-esteem, adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa dirinya adalah individu yang berharga dan pantas diperhitungkan. Yang terakhir adalah kecenderungan mengambil resiko atau risk propensity, adalah derajat sejauh mana seseorang bersedia mengambil peluang dan membuat keputusan beresiko. Next. Sikap di lingkungan kerja. Sikap mencerminkan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai ide-ide tertentu, situasi, atau individu lain. Sikap menjadi hal penting karena merupakan mekanisme dan saluran tempat kita mengekspresikan perasaan. Bagaimana sikap terbentuk? Sikap dibentuk oleh berbagai kekuatan antara lain nilai-nilai yang kita pegang, pengalaman kita, dan kepribadian kita. Sebagai contoh, jika kita menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, kita bisa membentuk sikap yang juga kita mengalami situasi negatif dan tidak menyenangkan dengan rekan kerja, salah satu strategi tim besar. Next. Struktur sikap. Sikap biasanya dipandang sebagai kecenderungan stabil untuk berperilaku terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Dalam pandangan ini, sikap memiliki 3 komponen, yaitu kognisi. Kognisi adalah pengetahuan yang dipegang seseorang mengenai sesuatu. Dan afek. Afek seseorang adalah perasaan individu mengenai suatu hal. Untuk intensi memadu perilaku seseorang. Jika Anda menyukai dosen pelajar, Anda mungkin berniat untuk mengikuti kelasnya yang lain di semester berikutnya.
Disonansi kognitif, ketika dua kognisi atau persepsi saling bertolak belakang atau inkongruen, seseorang mengalami bentuk konflik dan kecemasan yang disebut dengan disonansi kognitif. Disonansi kognitif juga terjadi ketika orang-orang berperilaku dalam cara yang tidak sejalan dengan sikapnya. Sikap utama yang berkaitan dengan pekerjaan. Karyawan cenderung memiliki sikap mengenai gaji yang diterima, kemungkinan dipromosikan atas mereka, tunjangan karyawan, dan sebagainya. Sikap-sikap yang penting antara lain adalah 1. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja mencerminkan derajat sejauh mana orang-orang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Sebagai orang yang menggunakan istilah moral alih-alih kepuasan kerja. 2. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi terkadang disebut juga komitmen kerja mencerminkan identifikasi seseorang dengan organisasi dan misi perusahaan. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Dengan beragam perbedaan individu dan beragam bentuk perilaku karyawan yang dapat terjadi dalam suatu organisasi, tidak heran apabila manajer selalu ingin mencocokkan antara individu dengan pekerjaan yang mereka jalankan. Ada 2 metode untuk memahami bagaimana pencocokan ini terjadi, antara lain kontrak psikologis dan kesesuaian individu pekerjaan. Kontrak psikologis, serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan akan berikan bagi organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Kesesuaian individu pekerjaan mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi seseorang dan insentif dari organisasi cocok satu sama lain. Kesesuaian individu pekerjaan yang baik memiliki keseimbangan antara kontribusi yang dihasilkan individu dan insentif yang diberikan organisasi. Beberapa konsep dan teori motivasi dasar. Jika didefinisikan secara luas, motivasi adalah sejumlah kekuatan yang mendorong orang-orang untuk berperilaku dalam cara tertentu. Di sini kita akan berbicara tentang 3 teori. Yang pertama, teori klasik. Yang kedua, teori perilaku awal. Dan yang ketiga, teori motivasi kontemporer. Next. Teori klasik. Dalam buku Frederick Taylor yang berjudul The Principle of Scientific Management, mengajukan satu cara bagi perusahaan dan bekerja agar memetik manfaat dari cara pandang kehidupan di tempat kerja yang punya janut ini. Jika bekerja termotivasi oleh uang, kata Taylor, menggaji mereka lebih tinggi akan mendorong mereka untuk lebih banyak berproduksi. Next. Yang kedua, teori perilaku awal. Kelompok peneliti di Harvard memulai penelitian di Hawthorne dan menemukan satu efek, itu efek Hawthorne adalah kecenderungan meningkatnya produktivitas para pekerja, yakin menerima perhatian khusus dari manajer. Dengan menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan, mengarahkan, dan mempertahankan pelaku pekerja, sebagai pakar teori motivasi mulai memperhatikan cara manajemen memandang dan melakukan karyawan. Teori motivasi lain, model sumber daya manusia, teori X dan Y, model hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor, dan kebutuhan penting lainnya. Next. Model sumber daya manusia, teori X dan Y. Manajer yang menganut teori X cenderung meyakini bahwa individu pada dasarnya bersifat malas dan enggan bekerja sama, sehingga harus dihukum atau diberi imbalan agar menjadi lebih produktif. Para manajer yang menganut teori Y cenderung meyakini bahwa individu pada dasarnya bersemangat, ingin berkembang, memotivasi diri, dan tertarik untuk menjadi produktif. Yang kedua, model hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia yang dipaparkan psikolog Abraham Maslow menyatakan bahwa orang-orang memiliki beragam kebutuhan yang berbeda-beda, yang mereka coba penuhi dari pekerjaan mereka. Next. Yang ketiga, teori 2 faktor. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan faktor higieni. Dalam faktor motivasi ada pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan dan pertumbuhan. Dan sedangkan di faktor higieni ada supervisor, kondisi kerja, hubungan antar individu,
dan keamanan, serta kebijakan dan administrasi perusahaan. Next. Kebutuhan penting lainnya. Yang pertama ada kebutuhan akan pencapaian, need for achievement, timbul dari keinginan seorang untuk mencapai satu tujuan atau tugas seefektif mungkin. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation, kebutuhan untuk didampingi oleh orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan, need for power, kebutuhan individu itu untuk mengendalikan lingkungannya, termasuk sumber daya keuangan, bahan baku, informasi, dan manusia. Teori motivasi kontemporer, teori ekspektasi, teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja untuk memperoleh imbalan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan. Teori keadilan, teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang mengevaluasi perlakuan organisasi terhadap mereka dan membandingkannya dengan perlakuan yang diterima orang lain. Strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, menguatkan atau memodifikasi perilaku. Sebagian perusahaan berupaya mengendalikan dan bahkan mengubah atau memodifikasi perilaku pekerja melalui imbalan dan hukuman yang sistematis atas perilaku tertentu. Lalu perusahaan ingin membentuk perilaku karyawan dengan cara memberikan yang pertama penguatan positif. Penguatan positif ialah imbalan dari perilaku yang diinginkan. Yang kedua, hukuman. Hukuman ialah konsekuensi tidak menyenangkan akibat perilakuan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial ialah pembelajaran yang terjadi ketika orang-orang mengamati perilaku orang lain, mengenali konsekuensi dari perilaku tersebut, dan pada gilirannya mengubah perilaku mereka. Menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Sasaran kinerja juga sering digunakan untuk mengarah dan mendorong perilaku. Metode yang paling sering digunakan sebagai penetapan sasaran kinerja disebut juga manajemen berdasarkan tujuan MBO. MBO yaitu suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari tingkatan atas hingga bawah organisasi. MBO melibatkan manajer dan bawahan dalam penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam pengelolaan pekerjaan mereka dan perusahaan. Partisipasi dan pemberdayaan seringkali membuat para karyawan merasa lebih berkomitmen terhadap sasaran organisasi karena mereka telah membantu membentuknya. Partisipasi dan pemberdayaan dapat digunakan di perusahaan besar maupun kecil, baik bagi manajer maupun pekerja operasionalnya. Struktur tim. Manfaat yang diperoleh organisasi dari penggunaan tim adalah meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bekerja dalam tim. Struktur tim seringkali membantu organisasi yang lebih kecil dan fleksibel untuk membuat keputusan lebih cepat dan efektif. Selain itu juga dapat memperkaya komunikasi dalam perusahaan dan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan perasaan karyawan untuk menjadi bagian dari organisasi. Next. Pengayaan pekerjaan dan perancangan ulang pekerjaan. Pengayaan pekerjaan, job enrichment, adalah metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara menambah satu faktor motivasi atau lebih ke dalam kegiatan kerja. Sebagai contoh, program rotasi kerja mengembangkan peluang pertumbuhan dengan merotasi karyawan ke berbagai posisi di dalam perusahaan yang sama. Lalu program lainnya berfokus pada peningkatan tanggung jawab atau pengakuan prestasi kerja. Perancangan ulang pekerjaan, job redesign, merupakan metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara membuat kesesuaian lebih tepat antara karyawan dan pekerjaannya. Perancangan ulang pekerjaan dapat memotivasi individu dengan kebutuhan yang lebih tinggi akan perkembangan karir atau prestasi kerja. Perancangan ulang pekerjaan biasanya diterapkan melalui 3 cara, yaitu penggabungan tugas, pembentukan kelompok kerja ilmiah, dan pembentukan hubungan klien. Jadwal kerja yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Yang pertama, program berbagi pekerjaan, yaitu metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara memungkinkan 2 orang atau lebih untuk berbagi satu pekerjaan penuh waktu. Berbagi pekerjaan biasanya memberikan manfaat bagi karyawan dan perusahaan.
Karyawan cenderung lebih menghargai perhatian organisasi terhadap kebutuhan pribadi mereka. Yang kedua, program waktu fleksibel, yaitu metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara memungkinkan pekerja untuk mengatur jadwal kerja harian atau mingguan. Contohnya, perusahaan dapat mengizinkan karyawan untuk memilih 5 atau 6 hari kerja per minggu. Telecommuting, bentuk waktu fleksibel yang memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan di luar kantor. Bekerja di luar rumah lengkap dengan PC, internet berkecepatan tinggi, dan koneksi internet perusahaan, seorang telekomuter bisa mengetahui segala hal yang terjadi di kantor. Next. Kelebihan jadwal dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Yang pertama, memberikan kebebasan lebih besar bagi karyawan dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Yang kedua, studi mengatakan bahwa rasa kebebasan dan kendali yang lebih besar mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas individu. Yang ketiga, di daerah perkotaan, program seperti ini dapat mengurangi kemacetan dan persoalan terkait lain yang bisa menimbulkan stres dan hilangnya waktu kerja. Kekurangan jadwal yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Yang pertama, mempersulit koordinasi karena orang-orang bekerja pada jadwal yang berbeda. Yang kedua, menyulitkan perusahaan untuk mencatat secara akurat jadwal kerja aktual karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan bertanya pada kolom chat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan bertanya pada kolom chat. Saya mau menjawab pertanyaan dari Nabila Maharani Safitri, NPM 285. Bagaimana program manajemen partisipatif meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan? Untuk strategi kepuasan karyawan, yaitu dengan cara 1, menaikkan upah karyawan, 2, memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi, 3, kepastian kerja, 4, memberikan bonus uang tunai kepada karyawan yang berkinerja baik dalam perusahaan, 5, memberikan kompensasi kepada karyawan, dan 6, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Untuk motivasi buat karyawan, yaitu seorang manajer harus mampu untuk memotivasi karyawan secara aktif dan harus dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawannya. Jika kinerja perlu diperbaiki, manajer harus turut campur dan membantu menciptakan atmosfer yang mendorong, mendukung, dan mempertahankan perbaikan. Dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sitana Sawa dengan NPM 290. Motivasi apa yang tepat untuk karyawan yang bekerja jauh dari keluarganya? Motivasi yang tepat bisa jadi bekerja lebih giat untuk bisa pulang ke keluarganya lebih cepat, atau bekerja lebih rajin untuk bisa membahagiakan keluarganya saat pulang. Misalkan dengan uang yang terkumpul, dia mau membawa keluarganya jalan-jalan, atau atau duit yang dikumpulkan dia selama bekerja dia gunakan untuk pulang ke keluarganya yang rumahnya mungkin di kampung atau di mana. Begitu. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayub Siagian, NPM Ayub Binsar, Siagian NPM 2001-301-0283. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan moral, semangat kerja, dan budaya kerja? Terima kasih.
Yang bisa dilakukan adalah yang pertama mengetahui insight karyawan melalui survei. Ketika karyawan merasa pendapatnya didengar, perusahaan dapat membuktikan bahwa kesejahteraan karyawan lebih dari sekedar angka atau nilai pendapatan. Yang kedua adalah membuat perayaan bersama di tempat kerja. Yang ketiga, membuat kegiatan di luar. Yang keempat, membangun hubungan antar departemen. Dan yang kelima adalah memberikan karyawan reward dan recognition, yaitu program yang dapat berupa bonus proyek hingga penghargaan yang dapat memperkuat nilai-nilai perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang-kurang kata atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safina Busi Merasari NPM 263. Pertanyaannya, bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi agar dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku individu dan organisasi? Yaitu dengan motivasi kita dapat membangun rasa percaya diri seorang, membuat seorang keluar dari rasa keterpurukannya dan perilaku negatif lainnya, itu sesuatu yang positif. Dan tentunya dengan dukungan dari orang-orang terdekat dalam organisasi, misalnya ketua, teman satu tim, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farsanda Salihati Putri, NPM 270. Strategi dan teknik apa yang tepat untuk meningkatkan motivasi karyawan di masa pandemi ini harus melaksanakan work from home? Yang pertama, dengan cara membuat meetup virtual secara reguler atau terjadwal. Jadi tim leader atau manajer bisa punya jadwal meeting reguler yang isinya bukan hanya membicarakan pekerjaan, tetapi juga sebagai sarana silaturahmi atau melepas stres. Jadi mengingatkan juga pada karyawan melalui pendekatan psikis bahwa di tengah pandemi perusahaan masih menunjukkan perhatian pada kesehatan mental maupun fisik karyawannya. Dengan itu juga karyawan lebih bersedia mengeluarkan effort dan kemampuan untuk memberikan hasil yang terbaik. Terus juga kita juga bisa memberikan rewarding challenge untuk karyawannya. Perusahaan juga dapat memonitor dan mengevaluasi progres pekerjaan dengan tanpa paksaan, yaitu dengan menggunakan teknologi. Sekian. Ya. Baik, semua penjelasan dari setiap pertanyaan yang sudah dijawab oleh semua narasumber sangat memuaskan sekali bagi saya. Jadi begini, kalau kita sudah membicarakan tentang perilaku, maka kita akan berpikir atau kita akan berorientasi pada self-confidence, kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri itu memang harus dibangun dari sejak kita sudah lahir di dunia ini. Kita harus merancang yang namanya self-confidence, kepercayaan diri yang diawali dari lingkungan keluarga kita, dari ayah, ibu, kemudian kakak, adik, saudara, keluarga kita. Kemudian berlangsung lagi di lingkungan luar kita, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan bermain kita, lingkungan lingkungan pergaulan yang lebih luas lagi. Kemudian sampai pada titiknya kita akan berada pada lingkungan yang lebih besar, yaitu di mana kita dalam institusi tertentu, organisasi tertentu, sampai dengan pekerjaan tertentu atau di perusahaan tertentu. Terkait hal ini,
sebuah harus dibangun dari perilaku. Kan sangat seimbang takaran-takaran yang dilihat dari pertama kebiasaan, kemudian pola pikir kita sendiri, yaitu yang membawa nanti adalah sugesti kita, kemudian pikiran kita dan hati kita. Terus kemudian yang ketiga adalah dari semua lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah semua pelajaran-pelajaran atau semua gambaran-gambaran baik informasi yang bersifat informasi, pendapat, saran, kritik, argumentasi atau apapun itu yang menempa kita, itu yang akan menjadikan sebuah perilaku, ya. Kemudian dari sisi ini kita masuk pada bagaimana caranya kita membangkitkan perilaku yang baik pada karyawan. Makanya kenapa kalau dalam sebuah pekerjaan, kita melamar pekerjaan, kita akan ditemukan dengan tim Human Resources Development, ya, atau HRD, di mana dia akan melihat secara jauh dari tim psikolog, kemudian dari para bisa dibilang human resource-nya seperti sarjana komunikasi, kemudian psikologi, kemudian tentang kepribadian misalnya sosiologi, seperti itu. Sarjana-sarjana ini dikumpulkan dalam satu tim HRD yang akan nantinya menilai seorang karyawan baru untuk masuk ke perusahaan tersebut. Yang pertama yang akan dilakukan adalah kalian akan ditanya tentang soal kepribadian Anda. Yang pertama, identitas diri Anda. Identitas Anda, kemudian pengalaman pendidikan Anda. Kemudian ada pengalaman pekerjaan Anda, pengalaman organisasi Anda. Ini semua berkaitan. Kenapa sangat berkaitan? Yang pertama, untuk pengalaman. Pengalaman pendidikan itu dinilai dari jenjangnya. Makanya kenapa dalam sebuah surat lamaran atau kurikulum vitae harus dicantumkan identitas itu lengkap, termasuk pengalaman pendidikan. Karena ini yang menjadi tolak ukur pertama seorang HRD, dari seorang HRD kepada karyawan barunya, ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi ini sangat dibutuhkan untuk penilaian akurat setelah pengalaman pendidikan. Karena secara psikologis ternyata pengembangan kepribadian itu yang baik adalah orang yang mampu berorganisasi secara luas, sosial dalam tanda kutip, yang memiliki satu kepribadian yang bisa bekerja sama, kemudian jujur, kemudian bisa tenang dalam menghadapi segala hal, kemudian bagaimana caranya memecahkan setiap permasalahan dalam lingkup personal ataupun secara mandiri, ya, secara personal, secara mandiri ataupun kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman sosial lainnya. Misalnya dia pernah bekerja di tempat perusahaan yang sama, mungkin dengan nama yang berbeda. Kemudian dia pernah bekerja part-time, seperti itu. Kemudian atau mungkin dia memang seorang freelancer yang punya jam terbang yang sudah tinggi dalam lingkup pekerjaan dia, misalnya sebagai marketing, seperti itu, ya, sebagai marketing dia sudah punya pengalaman yang mumpuni, terus kemudian dia pindah bekerja di salah satu perusahaan itu. Artinya semua ini semua diukur dari nilai survei dari proses interview dari seorang karyawan tersebut untuk mengetahui kira-kira dari semua pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja itu sudah sangat berhubungan belum dengan pekerjaan yang dia pilih dalam perusahaan tersebut. Kemudian dilihat dari apakah kebutuhan perusahaan itu sudah mumpuni dengan syarat-syarat yang
syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dimiliki oleh para karyawan tersebut. Jika sudah, maka yang kedua adalah step yang kedua ada diberikan satu stimulus ya atau pengaruh bahwasannya untuk menjadi karyawan di sini akan ada beberapa hal. Nah, terkait beberapa hal ini salah satu di antaranya adalah tentang proses upah atau penggajian. Itu akan diberikan dalam satu pertanyaan oleh yang seorang penanya kepada penjawab, yaitu adalah karyawan tersebut yang melamar, di mana nanti yang dibutuhkan berapa, misalnya ditanya. Kalau misalnya Anda diterima di sini, Anda ingin gaji berapa? Pertanyaan itu akan selalu ada. Kenapa? Karena itu salah satu pertanyaan secara psikologis yang akan melihat peran pemikiran seseorang atau kerangka berpikir seseorang dalam memasuki dunia kerja. Tidak menutup kemungkinan kadang para karyawan yang belum terlalu paham tentang mempelajari pola komunikasi dan psikologi dalam dunia kerja mudah untuk mengatakan yang dia inginkan, tidak memandang posisi dan tidak memandang perusahaannya itu seperti apa. Artinya langsung berapa yang Anda inginkan jika Anda sudah bekerja di sini, gaji yang Anda harapkan 10 juta seperti itu. Nah, bukan kadar tentang besar atau kecilnya gaji tersebut, tetapi akan dikembalikan pada perilaku. Ya, kenapa berhubungan dengan perilaku ini, Pak? Penilaiannya pada survei, tingkat survei tadi yang sudah dijelaskan untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi nantinya yang akan dibangun oleh manajer, oleh perusahaan kepada karyawannya. Itu kepentingannya yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mengukur apakah memang seorang karyawan ini memang punya loyalitas, memang punya satu nilai plus dengan harapan atau ekspektasi gaji yang sebegitu besar. Nah, itu diukur. Jadi ketika kita sudah mengetahui semua para pelamar atau para calon karyawan yang akan melamar itu dengan semua yang sudah dia jelaskan pada CV-nya, pada lamaran pekerjaannya, dan pada saat interview. Kemudian yang berikutnya adalah selain pengalaman-pengalaman secara non fisik, yang berikutnya adalah secara fisik. Ya, aktualisasi secara fisik, dia datang untuk mengikuti interview itu seperti apa, mulai dari atas sampai ke bawah, cara penyajiannya, cara memberikan satu perkenalan yang baik itu seperti apa, dia menyajikannya seperti apa. Karena jangan lupa seorang karyawan yang akan diterima itu memang seperti seolah kita sedang menjual diri kita dalam tanda kutip ya, artinya positif untuk menawarkan diri kita. Inilah saya, nama saya ini, kemudian identitas saya ini, pengalaman pendidikan saya seperti ini, pengalaman pekerjaan saya seperti ini, pengalaman organisasi saya seperti ini. Semuanya harus diorganize secara baik agar nanti pada saat interview para penanya yang menginterview dia akan bisa memiliki penilaian pasti, ya. Bukan berarti di sini tidak akan ada penilaian tidak pasti atau mungkin kurang, tidak. Tetapi penilaian pasti itu maksudnya adalah penilaian yang baik, penilaian baik yang bisa diatur sesuai dengan kronologi atau keinginan perusahaan untuk memasukkan karyawan atau calon karyawan tersebut pada perusahaannya. Kemudian masuk pada perilaku sendiri, banyak hal yang harus dilihat dari pola perilaku, di mana perilaku kadang-kadang orang itu, kita tidak membicarakan karyawan lagi, orang itu kadang bisa melakukan banyak hal karena sesuatu tekanan, ya, pressure. Bisa juga karena memang benar-benar karena tuntutan hidup
Tuntutan hidup dalam artian yang memang bersifat mungkin finansial, keluarga, pribadi, personal, dan lain sebagainya. Yang akhirnya bisa mengakibatkan orang tersebut bisa punya multi tafsir tentang hal apapun gitu. Nah, itu yang juga akan berpengaruh pada pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, jika pada dalam suatu perusahaan atau organisasi, perilaku karyawan itu sangat harus bisa dihargai. Dihargai bukan hanya secara finansial, tetapi dihargai juga secara kepribadian, secara secara mental. Itu harus benar-benar dihargai, untuk diterima, untuk dihormati. Apapun keputusannya itu harus bisa digarisbawahi sebagai penghormatan. Artinya tidak memberikan judgement, tidak memberikan satu pressure yang luar biasa yang anggapannya adalah bisa membuat dia down, seperti itu. Makanya kenapa dalam sebuah perusahaan untuk melihat perilaku karyawan, kita juga harus melihat dari sisi secara tidak langsungnya, dari mulai pola afektifnya, kemudian pola bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia melihat sesuatu itu dari pola pikirnya, kemudian pengembangan perasaannya. Tadi ada 3 kan, afektif, kemudian bagaimana tentang interestment-nya. Semua itu secara kognitif juga harus terbangun. Jadi mindset yang kuat itu seperti apa? Ya tentu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, salah satunya harus ada dilihat dari loyalitasnya. Banyak hal, kejujuran, ya, kemudian tingkat kerendahan hatinya untuk terus mau belajar seperti apa. Rasa ikhlas dalam hal ini bukan dalam takaran untuk berbagi, tetapi ikhlas di sini untuk selalu menerima. Selalu menerima dalam artian bisa menerima kondisi apapun, saran, kritik, masukan, semua bisa dia atur untuk dibangun dalam dirinya sendiri untuk berkembang lebih baik demi perusahaannya. Kemudian dari semua pola-pola tersebut ada afektif, kemudian ada kognitifnya, kemudian secara personality adalah tampilan-tampilan yang mengesankan di hadapan kita semua. Artinya apakah dia memang adalah sosok orang yang memang cuek, ya, bisa dilihat dari bagaimana caranya dia berpakaian, cuek, terus kemudian mungkin biasa terkenal dengan cuek itu biasanya dia tetap tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Contoh, misalnya baju seperti saya, baju batik, gitu ya. Kadang orang punya penilaian khusus terhadap baju yang saya kenakan. Oh, ini batik jenis ini, misalnya seperti itu. Jika saya akan tambahkan aksesoris di sini, pasti orang-orang juga akan berpikiran banyak multitafsir. Wah, terlalu berlebihan. Wah, kayak cewek. Wah, tampaknya tidak terlalu rapi seperti itu, misalnya seperti itu. Itu salah satu personality yang dibangun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karakteristik. Karakteristik ini adalah ciri, ya. Kita sebagai individu harus memiliki ciri, harus memiliki karakteristik. Karakteristik itu harus dibangun. Jadi tidak perlu harus berpikir bagaimana orientasi pemikiran orang lain terhadap kita. Jadi karakteristik itu dibangun ya dari lingkungan sekitar, asal tidak merubah adab, tidak merubah satu konsep lingkungan yang sama. Artinya, misalnya orang baik adalah orang yang, nah, itu banyak hal yang bisa diartikan oleh sebagian orang. Bagi kita semua pun punya penilaian sendiri tentang kata baik. Ya, baik itu kalau untuk Pak Farhan, baik itu adalah orang yang apa adanya, orang yang jujur, ya, orang yang mau bekerja keras dalam artian bisa diajak bekerja untuk meningkatkan dirinya sendiri, meningkatkan personalitinya. Kemudian orang yang ramah, ya, dan yang terakhir orang yang bisa punya pengendalian emosi yang kuat. Jadi tidak semata-mata egois
Kalau nggak suka, tidak bisa seperti itu. Banyak arti yang bisa diartikan dari semua manusia, dari kita sendiri secara individu tentang kata baik. Kemudian dalam hal tersebut karyawan secara tidak langsung akan dibina. Makanya kenapa dalam penguatan karakter itu akan dibangun dari mulai emosionalnya, tingkat emosionalnya. Jadi nanti setelah karyawan itu sudah diterima, masuk, makanya ada masa training, percobaan. Di mana di situ akan dikaitkan dengan tugas-tugas, semua implementasi tugas yang harus diemban. Tidak berhubungan dengan jurusannya, jurusan perkuliahannya maksud saya, jurusan pendidikannya, sampai mengkerucut kepada jurusan yang dia ambil. Ya, jadi pola ini memang untuk percobaan mental. Jadi secara psikis harus dibangun apakah memang dia memang sudah bisa dia katakan kuat, dikatakan mampu untuk bisa menghadapi segala masalah dalam lingkup personal ataupun teamwork seperti itu bisa dinilai dari faktor dari percobaan, dari masa training tersebut. Kemudian setelah masa training itu sudah selesai, maka akan ada pembinaan. Biasanya akan ada gathering khusus untuk semua karyawan perusahaan baru, untuk karyawan baru maksud saya di perusahaan tersebut. Jadi diadakan gathering untuk perkenalan, untuk mengenal satu persatu, walaupun sudah saling kenal dalam satu lingkup divisi, tapi belum tentu kenal dalam satu karyawan perusahaan. Ya, di situ nanti dilakukan perkenalan, kemudian biasanya diadakan outbound. Outbound ini adalah salah satu bisa dibilang inovasi dan kreativitas untuk menciptakan standarisasi psikologi yang kuat, pembangunan karakter, build of karakter ya. Jadi semua dibangun, kemudian diarahkan, kemudian dikembangkan. Dibangun ini yang pertama adalah personalitinya, nanti secara kepribadian, penampilan. Yang nyaman itu seperti apa sih? Berpakaian yang rapih itu seperti apa? Orientasi rapih itu seperti apa, setiap orang berbeda-beda. Nah, itu akan dikembangkan. Biasanya dalam outbound nanti akan dilihat dari mulai cara kita nanti diberikan, biasanya adalah permainannya, salah satu contohnya adalah membuat satu pola gravitasi. Pola gravitasi dengan misalnya 20 sedotan, dibentuk apa nantinya agar telur ini bisa jatuh ke bawah tanpa pecah. Tidak pecah sama sekali dengan 20 sedotan. Nah, arah gravitasi juga dipikirkan seperti apa. Terus kemudian selain itu tentang teamwork. Teamwork biasanya dalam outbound juga kita akan dilihat dari permainan, salah satunya adalah mengeluarkan bola pingpong, ya, bola tenis meja misalnya dari dalam dari dalam paralon yang sudah dilubangi di kanan kiri, terus kemudian depan belakang semua di satu sisi, dan diisi air dari atas. Otomatis kan air akan keluar. Nah, bagaimana caranya agar bola tersebut bisa keluar langsung ke atas, keluar dari satu paralon itu, satu satu lubang paralon itu. Nah, caranya banyak variasi. Karena sudah teamwork, bisa dengan, ayo kita tutup semua tangan kita, 10 jari semua harus kita tutup, bagaimana caranya. Terus kemudian lidah kita gunakan, bagaimana caranya semua. Misalnya satu grup, satu kelompok itu ada 15 orang. Nah, ini harus bagaimana pengembangannya. Biasanya tidak sampai 15 orang, ya mungkin paling maksimal 10 orang. Nah, 10 orang ini harus menutup semua celah, harus bisa bagaimana caranya bola itu keluar. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana pengelolaan pembangunan karakter karyawan. Kemudian yang terakhir biasanya dari setelah gathering nanti akan diadakan evaluasi kecil, yaitu nanti pembinaan divisi. Kalau di dalam pengalaman saya,
dalam dunia pertelevisian pada saat itu. Saya punya pengalaman, saya bekerja di salah satu stasiun televisi. Di situ pengembangannya nanti setelah kita gathering, kita akan diperkenalkan semua divisi yang ada di perusahaan itu. Kemudian baru pada saat itu baru dikenalkan dengan divisi kita yang asli, yang memang sudah diperuntukkan sesuai dengan lamaran kita, seperti itu. Kemudian baru diajari untuk apa yang harus kamu lakukan untuk besok, kemudian apa yang harus dilakukan setiap hari, dan lain sebagainya. Dari situ manajer akan juga menilai secara garis besar, secara personality, baik secara teamwork juga, bagaimana seseorang itu bisa benar-benar bisa menjadi bagian perusahaan itu. Nah, kemudian dari semua itu setelah disurvei dan dijadikan satu, maka perkembangan-perkembangan itu akan diberikan satu penilaian khusus, yang mana tadi sudah disebutkan untuk peningkatan kualitas kerja nanti akan ada satu reward atau penghargaan khusus untuk para karyawan yang memang bekerjanya lebih baik. Makanya kenapa semua hal yang sudah dilampaui oleh seorang karyawan akan diukur dari upah, dari tunjangan, dan lain sebagainya. Karena memang itu adalah salah satu hak dan kewajiban dari perusahaan untuk para karyawannya. Kemudian secara motivasi. Motivasi akan dikembangkan dari penilaian perilaku karyawan itu sudah ada. Nah, itu yang akan dilakukan oleh para manajer untuk bisa mengembangkan kualitas SDM-nya untuk bisa meraih satu nilai nilai tingkatan produksi yang maksimal untuk sebuah perusahaannya. Etos kerja yang baik itu akan meningkatkan nilai produksi dan pendapatan jelas. Kemudian kualitas kerjasama dengan tim yang baik itu pasti akan menghasilkan satu terobosan atau inovasi yang baru, itu pasti. Jadi dengan kata lain, motivasi juga akan digali dari semua faktor yang ada atau situasi dan kondisi yang ada dalam perusahaan tersebut pada karyawan-karyawannya. Jadi karyawan itu akan dibangun dulu karakternya, kemudian dikelola dengan baik, dikembangkan. Nah, perkembangannya banyak nanti yang akan dihadapi karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda, dan otomatis setiap orang akan memiliki penafsiran, penilaian, dan orientasi tentang pekerjaan tersebut berbeda-beda. Tujuannya juga berbeda-beda. Nah, dari situ akan dinilai, diukur untuk diberikan motivasi. Pada dasarnya seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Selebihnya Anda bisa mempelajari nanti dari channel YouTube saya untuk materi ini. Mudah-mudahan penjelasan saya yang ada di materi tersebut bisa mewakili Anda untuk bisa terus mempelajari tentang pengantar bisnis, khususnya tentang perilaku dan memotivasi karyawan. Jadi pesan untuk materi ini adalah dari sekarang ciptakan karakteristik diri kalian sendiri untuk memahami diri kalian sendiri, agar nanti pada saatnya tiba kalian akan melamar pekerjaan, kalian sudah siap dengan pengembangan karakter kalian sendiri. Dan satu pesan Pak Farhan, kalau bisa kalian bisa mengembangkan diri kalian secara sosial dengan lingkup organisasi. Salah satunya kepemudaan, misalnya lingkup organisasi kepemudaan, lingkup organisasi sosial, masyarakat, dan lain sebagainya, yang nantinya akan merujuk pada pola pikir kalian. Bagaimana kalian akan mengenali orang lain dengan karakter-karakternya masing-masing, bagaimana kalian nanti akan mendefinisikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari personal maupun teamwork, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk Anda semua. Silakan kalau memang ada pertanyaan, kita open question setelah ini. Silakan disampaikan saja apa yang ingin Anda tanyakan. Silakan.
sebelum kita kembalikan kepada moderator dan sebelum saya tutup. Yuk, ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup karena memang penjelasan ini memang sangat sudah cukup lah. Memang insya Allah mudah-mudahan berkorelasi dengan semua presentasi Anda semua. Kelompok 4 sudah selesai, minggu depan kelompok 5 harus disiapkan dengan baik. Kemudian semuanya juga sudah tersusun dengan rapi, tidak perlu ada revisi lagi PPT-nya, tinggal kumpulkan ke saya, dan videonya juga jangan lupa dikirimkan maksimal besok ya, H+1 setelah presentasi. Kemudian yang selalu saya ingatkan, coba langsung harus cek, bukan coba lagi, harus cek e-learning, karena saya tidak lagi membuat classroom karena saya rasa lebih maksimal di e-learning untuk saya memberikan informasi. Sejauh ini sih masih informasinya terkait tentang perkuliahan kita sih, belum ada informasi-informasi tentang yang lain. Tapi saya akan tetap memberikan kemudahan, artinya aksesnya di grup, salah satunya nanti yang sudah kita buat itu tetap nanti akan saya share tentang apa saja mungkin pengumuman atau apapun yang bersifat tentang perkuliahan kita. Oke, jadi tolong tetap harus update, harus terus aktif. Kalau memang ada pertanyaan, tolong ditanyakan di Japri atau mungkin di WA Group. Oke, itu saja. Terima kasih atas atensinya hari ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak.